Obi-Wan, you're the only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang sehat dan kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Salawat berserta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dalam kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang di dalamnya itu kita akan belajar tentang pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, serta pengertian interaksi sosial menurut para ahli sosiologi. Dan selanjutnya itu kita akan membahas faktor terbentuknya interaksi sosial. Untuk materi yang kedua yaitu kelompok sosial, kita akan membahas pengertiannya, tujuan dari dibentuknya kelompok sosial, serta faktor terbentuknya dari kelompok sosial tersebut. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan satu orang atau lebih untuk melakukan kontak langsung maupun tidak langsung. Karena interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, karena makhluk itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi secara singkat, pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita masuk ke pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu dijelaskan oleh Gilin. Gilin menjelaskan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan kelompok lain. Jadi hubungan ini tercipta karena dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua itu ada Bonner. Bonner menjelaskan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya itu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan dari individu tersebut. Yang selanjutnya itu ada pendapat dari Walgito. Walgito berpendapat bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik dalam interaksi sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lainnya. Yang keempat itu ada pendapat dari Sujono Sukanto, bahwa beliau berpendapat bahwa interaksi sosial itu adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Selanjutnya yaitu pendapat dari Murdianto dan Handayani. Beliau berpendapat bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan yang dibangun seseorang dan orang lain dalam proses kehidupan tersebut, yang di dalamnya itu ada terbangunnya struktur sosial. Materi yang kedua itu ada syarat dari interaksi sosial. Dalam syarat interaksi sosial ini tidak lepas dari interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya sudah pasti manusia itu tidak dapat hidup dengan bantuan orang lain. Baik adik-adik, agar lebih jelas lagi kita akan membahas dua dari syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada
kontak sosial, yang dimana kontak sosial itu tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, tetapi interaksi sosial secara tidak langsung seperti informasi melalui radio, telepon, atau surat elektronik lainnya itu dapat dikatakan sebagai kontak sosial juga loh. Kontak sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kontak sosial secara primer, yang dimana kontak sosial ini terjadi secara langsung atau bertatap muka. Yang kedua kontak sosial secara sekunder, yang dimana kontak sosial ini terjadi secara tidak langsung atau bisa menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial saja. Itu sudah dapat dikatakan sebagai kontak sosial secara sekunder. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini adalah proses penyampaian dan penerimaan suatu ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Dalam interaksi sosial ini juga, komunikasi ini adalah hal yang sangat penting loh, karena adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dari cara berbicara atau gestur untuk menyampaikan sesuatu pesan. Dalam komunikasi ini ada 5 unsur pokok. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator ini adalah seseorang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua itu ada komunikan. Komunikan ini adalah seseorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pesan. Pesan ini adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini biasanya bersifat informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi serta perasaan dari seseorang. Yang selanjutnya itu ada media. Media ini adalah perantara untuk menyampaikan suatu pesan. Media komunikasi ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, bahkan film yang dapat berisikan pesan dari isi surat tersebut. Yang terakhir itu ada efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan agar terjadinya setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Yang selanjutnya itu ada jenis dari interaksi sosial, yang dimana pertama itu ada interaksi sosial individu dengan individu lainnya. Seperti contoh kita bertemu dengan seseorang, kita saling menyapa atau bertanya kepada seseorang itu sudah dikatakan interaksi sosial individu dengan individu lain. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Seperti contoh, ketika ada seseorang yang menjadi narasumber dalam pembicaraan dan beliau menyampaikan pesan-pesannya, itu disebut sebagai interaksi individu dengan kelompok. Yang terakhir yaitu ada interaksi kelompok dengan kelompok, yang dimana contohnya itu seperti pemuda Karang Taruna itu menginformasikan kepada masyarakatnya untuk bekerja sama dalam melakukan sesuatu hal. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama itu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya tadi ya adik-adik. Yang selanjutnya itu memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat itu terdapat dimensi waktu, yang di dalamnya itu ada dimensi waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi ini adalah tindakan seseorang yang merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti menirukan tingkah laku, sikap, maupun penampilan secara fisik.
Imitasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu imitasi secara positif dan imitasi secara negatif. Yang kedua itu ada sugesti. Sugesti ini merupakan tindakan seseorang yang terpengaruh karena adanya dorongan dari orang lain. Yang di sini terjadi proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan yang terjadi. Yang selanjutnya itu ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi yang sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau ia idolakan. Yang selanjutnya itu ada simpati. Simpati ini merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan ide orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lainnya. Berbeda dengan imitasi, identifikasi ini tidak hanya menirukan penampilan secara fisik, namun ia mengendalikan dirinya sendiri dengan apa yang ia sukai, apa yang diidolakan, sehingga dirinya itu dapat mengubah jati dirinya secara aslinya. Yang selanjutnya itu ada empati. Empati itu adalah merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Yang selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi ini seperti halnya seperti simpatik dan empati. Motivasi juga memiliki pengertian yang sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi ini lebih kepada pikiran dan rasionalnya. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama itu bentuk interaksi sosial asosiasi, yang dimana bentuk interaksi sosial ini terjadi akibat adanya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama sendiri itu berarti bekerjasama dalam rangkai mencapai suatu tujuan. Ada 4 faktor pendorongnya. Yang pertama itu ada motivasi, yang kedua kepentingan umum, yang ketiga ada motivasi altruistik, yang keempat itu ada tuntutan situasi. Yang selanjutnya itu akomodasi. Akomodasi ini suatu keadaan dan usaha-usaha dalam mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Yang selanjutnya itu ada asimilasi. Asimilasi ini adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha yang mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok manusia. Yang kedua itu ada bentuk interaksi sosial secara diasosiasi, yang dimana bentuk sosial ini terjadi akibat adanya persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama itu persaingan, proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman atau kekerasan. Yang kedua itu ada kontravensi. Kontravensi tersebut adalah proses yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang selanjutnya yaitu pertentangan. Pertentangan ini adalah proses sosial secara individu atau kelompok yang berusaha saling mengakhiri atau tidak mau kalah dengan pendapatnya masing-masing. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada anggota masyarakat yang memiliki latar belakang sama seperti memiliki kesadaran tentang hubungan yang terjalin antara satu sama lain. Selanjutnya ada beberapa contoh dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, kelompok sekunder. Dan yang ketiga, kelompok formal. Jadi adik-adik, interaksi sosial ini adalah hubungan individu dengan individu lainnya atau hubungan yang diciptakan oleh seorang manusia untuk menyampaikan suatu pesan atau tujuan.
Hal ini juga bisa menjadikan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial yang tadi yang sudah dijelaskan dalam materi yang sebelumnya. Jadi adik-adik, salah satu syarat dari interaksi sosial itu yaitu pesan yang disampaikan harus jelas sehingga bisa diterima dengan baik atau tersampaikan oleh penerima. Oh iya, tadi kan syarat dari interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu kontak sosial dan komunikasi. Jadi syarat interaksi sosial ini tidak bisa lepas dari interaksi sosial tersebut, karena interaksi ini dijadikan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Adik-adik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi kalian. Baik, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.